Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid RNI di Mega Kuningan, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dengan mengangkat tema selalu mengingat musibah, lupa bersyukur. Ini mungkin sindiran untuk kebanyakan dari kita. Musibah diingat-ingat. Akibatnya apa? Akibatnya bisa stres, bisa depresi, kurang bersyukur, kemudian apatis, pesimis, kurang bergairah, kurang semangat dalam menjalani hidup. Dan ini sesuatu yang sangat buruk dan bertolak belakang dengan sikap seorang mukmin sejati. Rasul SAW dalam hadis sahih, riwayat Imam Muslim, dalam Sahih Muslim menyatakan, ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khairun. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin. Karena semua urusan orang mukmin itu baik, nggak ada yang buruk. Dan itu tidak layak kecuali dimiliki oleh seorang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairallah. Kalau orang mukmin ini mengalami kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, maka dia bersyukur. Itu baik akibatnya bagi dia. Tapi kalau ditimpa musibah, penderitaan, kanyeri, kaperi, dia bersabar. Dan sabar itu baik akibatnya bagi dirinya. Lihat, seorang mukmin tidak ada yang berakibat buruk bagi dirinya apapun yang menimpa dirinya karena diantisipasi dengan sebaik-baik dan sebenar-benar cara mengantisipasi. Bila keburukan dia sabar, bila kebaikan dia bersyukur, dan itu semuanya berakibat baik. Berarti ketika orang mendapatkan musibah keburukan, dia tidak bersabar, terus diingat-ingat. Lupa terhadap seluruh nikmat yang Allah limpahkan kepadanya. Yang apabila dihitung, jauh lebih banyak nikmat daripada penderitaannya. Akhirnya lupa bersyukur. Akhirnya ketika memperoleh nikmat tidak disyukuri, nikmat yang ada tak tersyukuri, tercover, terkubur di bawah musibah yang sedang dialami. Musibah tidak disabari, nikmat tidak disyukuri, dan itu berbanding terbalik dengan sikap seorang mukmin. Bagaimana caranya agar kita ini bisa sebaliknya, bisa sabar ketika memperoleh musibah?
Kalau memperoleh nikmat tidak perlu diajari bersabar, pasti sabar di dalam nikmat. Nah, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Pertama, setiap musibah yang kita alami sebenarnya menguntungkan. Cara berpikir sudah harus kita tanamkan supaya ketika memperoleh musibah kita tersenyum. Bukan merengut, bukan menggerutu, bukan apatis, bukan pesimis, bukan depresi atau putus asa. Tapi malah tersenyum sumringah. Abu Darda radhiyallahu an dikutip oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hamdulillah kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kenapa ini? Menyatakan, aku lebih memilih sakit daripada sehat dan memilih kemiskinan daripada kekayaan. Ditanya kenapa Abu Darda berbicara begitu? Karena kemiskinan dan rasa sakit jauh lebih memberi keuntungan daripada kerugian, sedangkan kesehatan dan kekayaan jauh lebih besar resikonya untuk celaka dan binasa. Nah, di mana letak dari keuntungan dari musibah baik sakit atau kemiskinan? Pertama, seluruh musibah itu menggugurkan dosa. Karena musibah tidaklah turun kepada seorang mukmin kecuali karena dosa. Ditunggu tobatnya enggak tobat. Sementara Allah menginginkan dosa dia itu terampuni. Ditunggu istighfar, enggak ada istighfar. Ditunggu tobat, tidak ada tobat. Ditunggu amalan penghapus dosa, tidak ada amalan penghapus dosa yang dilakukan. Sementara Allah tetap ingin mengampuni dosa itu. Gimana caranya? Allah timpakan musibah. Makanya Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 30 menyatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah, apa saja musibah yang menimpa diri kamu maka itu karena dosa-dosamu. Wa ya'fu an katsir, dan Allah telah mengampuni lebih banyak lagi dosa dibanding yang diazab. Lihat lagi An-Nisa 79. Allah menyatakan wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja keburukan yang menimpa kalian maka itu karena dosa-dosa kalian. Agar Allah mengampuni dosa itu. Dan bila dosa diazab di dunia, tidak dibalas lagi di akhirat, itu tanda Allah cinta kepada orang tersebut. Tidak mau Allah itu dia mati membawa dosa, enggak mau. Makanya Allah hapus di dunia dengan cara diberikan hukuman dalam bentuk musibah. Sebagaimana sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. At-Tirmidzi menghasankan hadis ini. Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Bila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan segerakan turunkan hukuman atas dosa-dosanya di dunia. Dalam bentuk dikasih musibah, dikasih penderitaan. Sebagai hukuman, terhapus dosa itu. Itu tandanya Allah menginginkan kebaikan bagi orang itu. Tapi apabila Allah menginginkan keburukan bagi seorang hamba, Allah tahan azabnya di dunia karena dosa-dosanya, lalu Allah timpakan azabnya atas orang itu di akhirat nanti. Dari sinilah kita mengetahui penderitaan berupa musibah yang Allah berikan
kadang itu bukti cinta Allah kepada orang itu. Ingin menghapus dosanya, jangan terbawa ke akhirat. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya apabila Allah mencintai satu kaum, Allah timpakan musibah kepadanya. Tak heran kalau musibah banyak diberikan kepada manusia terbaik. Sehebat-hebat musibah para nabi. Lalu orang-orang soleh, lalu orang di bawah itu berdasarkan kadar imannya. Berkata Nabi SAW, Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-solihun, thumma al-amsal fal-amthal. Yubtala ar-rajulu ala hasbi dini, fa in kana fi dinihi solabah zidalahu fil bala'. Manusia yang paling hebat ujiannya, musibahnya adalah para nabi. Lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang di bawah itu, seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Makin hebat imannya, makin hebat ujiannya. Mampu nggak kita mengalami seperti apa yang dialami oleh para nabi dan tetap sabar? Mampu nggak kita mengalami seperti Nabi Musa, diintimidasi, diteror, dikejar oleh Fir'aun, sampai mau dibunuh, diratakan dengan tanah. Kita nggak akan mampu. Mampu nggak kita seperti Nabi Ayub, seluruh yang dimilikinya Allah tarik. Kesehatannya ditarik, semua badannya itu penuh bisul-bisul. Luka yang membuat orang menjauh. Keluarganya juga pergi meninggalkannya. Hartanya juga habis seketika. Bayangkan. Tapi karena kesabaran, Allah kembalikan lagi semuanya. Karena keimanan, karena ketegaran Nabi Musa, Fir'aun yang sangat dikjaya, berkuasa, pasukannya hebat, tak mungkin bisa dikalahkan. Ternyata mereka yang hancur, Nabi Musa dan pengikutnya malah yang selamat kemudian menjadi khalifah di muka bumi. Mampu nggak kita merasakan, mengalami seperti Nabi SAW? Tidak. Mereka manusia-manusia yang ujiannya terhebat karena keimanannya yang terhebat. Nah, salah satu di antara fungsi dari musibah menggugurkan dosa-dosa. Selain itu, musibah itu mengangkat derajat kita dunia akhirat dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kadang Allah menginginkan seseorang itu terangkat derajatnya. Tapi seseorang terangkat derajatnya itu harus dengan prestasi, ya enggak? Prestasi iman, prestasi ibadah, prestasi amal soleh dan seterusnya. Karena Rasul SAW menyatakan, Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab. Allah akan mengangkat derajat kemuliaan seseorang dengan kitab Al-Quran. Amalkan, diangkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Tapi orang itu ditunggu prestasi amalnya nggak ada. Ibadahnya biasa-biasa aja, amal solehnya enggak begitu banyak. Gimana caranya Allah mengangkat derajat orang itu? Dikasih musibah, dikasih penderitaan. Lalu Allah anugerahkan taufik kesabaran. Terangkatlah derajat orang itu. Sebagaimana terungkap dalam salah satu hadis. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Innal 'abda idza sabaqat min Allahi manzilah lam yablugha bi amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi. Apabila seorang hamba
mau diangkat derajat kemuliaannya oleh Allah. Tapi dia tidak terangkat oleh amalnya, karena amalnya itu biasa-biasa aja. Tidak wah gitu. Maka kata Nabi SAW, ibtalahu, Allah timpakan musibah kepadanya. Lalu Allah anugerahkan kesabaran. Musibah itu tentang apa? Fi jasadihi, au fi malihi, au fi ahli, au fi waladi. Mungkin musibah itu menimpa dirinya. Sakit ke atau yang lain-lain. Kecelakaan, dihina orang, dibuli orang, diintimidasi orang. Atau kepada hartanya, tiba-tiba ketipu, tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba kehilangan, kecurian, atau kepada anaknya atau istrinya. Bisa yang tertimpa musibah anaknya atau istrinya, atau bukan tertimpa musibah, tapi anak dan istrinya membuat dirinya pusing 10 keliling, 7 keliling gak seberapa. Istrinya nyebelin, anaknya nyebelin, atau mungkin pembantunya atau orang-orang terdekatnya. Lalu Allah anugerahkan kesabaran. Maka terangkat derajat orang itu. Dari sinilah kita mengetahui musibah yang datang dari orang terdekat. Dari internal keluarga kita sendiri, mungkin dari pasangan kita. Nyebelin. Atau anak-anak kita menentang kita, pembantu kita membangkang kita, atau kendaraan kita mogok lagi, nggak mogok karena masih baru, keserempet orang atau nyerempet orang, macam-macam tuh bikin kita liar pusing 7 keliling. Maka ujian musibah seperti itu selain menggugurkan dan menghapus dosa, juga meningkatkan derajat kita, derajat kemuliaan kita di mata Allah Azza wa Jalla. Fudail bin Iyad menyatakan, in asautullaha ra'aitu athara maksiyati fi ahli wa waladi wa dabati. Kalau aku maksiat kepada Allah, aku melihat dampak buruk maksiatku ini pada buruknya perilaku istriku, anakku, bahkan binatang tungganganku. Kendaraanku saat itu unta, saat itu kuda, saat itu keledai, tiba-tiba ngadat atau bagaimanalah. Istrinya yang biasanya taat menyenangkan sekarang nyebelin. Anak-anaknya yang biasa menurut sekarang membangkang. Bahkan pembantunya juga berani menentangnya. Itu dampak maksiat dari apa yang kita lakukan. Kata Fudail bin Iyad, menggugurkan dosa. Selain itu juga meningkatkan kemuliaan kita. Apabila Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba, tapi derajat yang tinggi itu tidak teraih dengan amalnya, ibtalahullahu fi jasadihi au fi malihi au fi ahlihi au fi waladi. Allah akan berikan musibah kepadanya, baik kepada dirinya ataupun kepada istrinya, pasangannya, anaknya, atau bahkan kepada hartanya. Dari sinilah kita melihat bahwa musibah itu meningkatkan derajat. Selain menghapus dosa-dosa seperti yang sudah kita lakukan, selain itu cermin dari kualitas iman kita. Makin hebat iman, makin hebat juga ujian. Tak heran ujian yang terhebat dialami oleh para nabi, orang-orang soleh dan orang-orang yang di bawah itu. Dari penjelasan tadi terbayang, selain dosa terhapus, pahala juga bertambah. Pahala dari mana? Dari kesabaran. Tak heran tadi derajatnya naik. Karena Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau menyatakan raf'atud darajat li kathratis thawab wa qillatil atham.
Bahwa ketinggian derajat itu disebabkan karena dua. Banyaknya pahala, sedikitnya dosa. Itu yang membuat derajatnya diangkat oleh Allah. Musibah, kenapa mengangkat derajat? Tadi, menghapus dosa-dosa. Dan menambah pahala. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu an mendengar Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Beliau bersabda, inna idhamal jaza' ma'idhamil bala wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhat. Sesungguhnya besarnya pahala disesuaikan dengan besarnya musibah. Makin menderita, makin hebat ujian, makin besar pahalanya. Dan apabila Allah mencintai seseorang atau suatu kaum, Allah timpakan musibah kepadanya. Siapa yang ridho dengan musibah ini? Falahur ridho, maka dia memperoleh keridhaan Allah. Faman sakhita, siapa orang yang kecewa, murka dengan musibah ini, falahu sukhat, maka baginya juga akan memperoleh kemurkaan dari Allah. Kita murka, Allah murka kepada kita. Kita ridha kepada musibah, Allah juga ridha kepada kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan Allah berikan sesuai dengan jenis perbuatan kita. Perbuatan kita ridha terhadap musibah yang Allah berikan, Allah juga ridha. Murka, Allah juga murka. Jadi lihat bahwa orang bisa terangkat derajat kemuliaannya karena musibah, disebabkan karena dengan musibah itu pahalanya bertambah dan dosanya berkurang. Tak heran dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul mu'mina min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajah aw hatta anhu biha khati'ah." Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang mukmin, baik berupa duri yang melukai dirinya atau di bawah itu atau di atas itu, kecuali Allah akan angkat derajat orang itu dengan musibah itu, dan Allah akan hapus kesalahannya dari orang itu karena musibah tersebut. Jadi kita lihat musibah itu ternyata lebih banyak menguntungkannya daripada merugikannya. Karena itulah tak heran kalau musibah itu tanda bukti cinta Allah kepada orang tersebut. Coba umpamanya, seorang murid di kelas atau murid di sebuah perguruan bela diri. Kalau gurunya menganak-emaskan seorang murid, apa yang dia lakukan? Apakah dibebaskan, nggak dapat PR, nggak perlu dikasih ulangan, nanti dikasih nilai yang bagus, nggak perlu, kamu jangan belajar, main-main aja biar senang, apa begitu? Tidak. Guru kalau punya anak emas, ingin anak emas itu menonjol dibanding yang lain, maka apa yang terjadi? Diberi tugas melebihi umumnya orang. PR-nya lebih banyak. Tugasnya lebih banyak orang agar anak itu terlatih. Waktunya lebih banyak untuk belajar, untuk mengerjakan PR-nya. Seorang pelatih menganak emaskan muridnya. Apakah dia mengatakan kamu nggak perlu latihan, duduk aja santai? Enggak, karena efeknya buruk. Nanti dia jadi orang terlemah di antara murid-murid yang lain. Maka pasti akan diberikan porsi latihan yang lebih berat. Yang lain lari 5 keliling, kamu 10 keliling. Yang lain push up 10, kamu 50. Yang lain umpamanya tugasnya begini, pukul 10 kali, kamu 50 kali. Apa akibatnya? Dia kepayahan. Tapi apa efeknya? Dia lebih kuat
fisiknya, lebih kuat pukulannya, lebih tahan banting ketika menerima serangan, lebih unggul dibandingkan yang lainnya, kan gitu ya. Realistis, sangat rasional, sangat logis apabila seseorang menganak-emaskan anak buahnya diberikan porsi tugas atau latihan yang lebih sehingga dia lebih menonjol dibanding yang lainnya. Dan ini pun dilakukan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Kalau Allah mencintai seorang mukmin, Allah ingin orang mukmin ini menonjol dari segi kebaikannya. Dosanya paling sedikit malah kalau bisa bersih. Terus pahalanya paling besar. Terus dia paling dekat kepada dirinya. Dan cara untuk itu diberikan musibah. Dengan musibah gugur dosa. Dengan musibah bertambah pahala kesabaran. Dengan musibah dia tambah mendekat, sering berdoa, sering merintih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya dan seterusnya. Karena itulah maka musibah itu bukan untuk ditangisi. Bukan untuk diingat-ingat aspek kerugiannya yang terkandung di dalamnya sehingga berakibat buruk bagi diri kita. Sehingga membuat kita resah, gelisah, depresi, putus asa ataupun keburukan-keburukan yang lainnya. Tapi ambil sisi positif dari musibah itu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi dia malah merasa diistimewakan oleh Allah, diberikan keuntungan yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya, maka tak heran apabila dia bisa tersenyum lega ketika menerima musibah tersebut. Karena apa? Karena yang dibayangkannya adalah keuntungan. Coba. Dalam kehidupan dunia, kalau kita membayangkan kita biasa kerja di kantoran, di belakang meja, pakai laptop, pakai komputer, kita membayangkan para tukang tembok, tukang bangunan, seharian bergelantungan di gedung, kepanasan, kehujanan, dan seterusnya. Mampu nggak kita melakukan seperti itu? Tidak. Tapi kenapa mereka mampu seharian? Dari pagi sampai sore, istirahat cuma sebentar. Kenapa? Dan bayarannya gak seberapa, mungkin sehari 100.000. Bisa kurang, bisa lebih. Kenapa mereka bisa tabah? Padahal capek, pegel, beresiko jatuh. Besoknya datang lagi, besoknya datang lagi. Setelah selesai mencari yang lain yang sejenis. Kenapa bisa tabah? Karena yang mereka bayangkan bukan pekerjaannya, tapi upahnya. Setiap hari Sabtu dapat Soekarno-Hatta warna merah. Itu yang dibayangkan. Kenapa? Singa umpamanya, macan, harimau. Melihat gajah, melihat banteng yang lebih kuat dari dirinya, lebih besar darinya, berani menyerang dengan risiko nyawa. Karena yang dilihat oleh singa, oleh macan, oleh harimau itu bukan itunya, tapi yang dilihat ini setumpuk daging segar yang akan mengenyangkan perutnya, menyehatkan tubuhnya. Yang dilihat sisi keuntungannya, bukan resikonya, makanya berani. Maka binatang yang lebih besar seperti gajah, seperti jerapah, seperti banteng, itu bisa ditaklukkan, bisa menjadi santapan. Karena yang dilihat adalah sisi keuntungan yang memberikan keuntungan bagi dirinya. Risikonya dia abaikan. Maka tingkat keberhasilan jauh lebih besar daripada risiko kegagalannya atau lukanya. Itu yang harus kita lakukan ketika menghadapi musibah. Jangan dilihat dari sisi negatifnya atau kerugiannya atau penderitaannya. Karena itu membuat kita lemah. Tapi lihat sisi positifnya, keuntungan yang
terkandung di dalam musibah atau penderitaan yang sedang kita hadapi ini. Berupa apa tadi? Tadi berupa dihapuskannya dosa, ditambahkannya pahala, diangkatnya derajat, yang belum terterangkan dikabulkannya doa, lebih dekatnya kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini yang membuat kita lebih optimis dan tetap berbahagia di tengah musibah, yaitu janji Allah dalam 2 ayat dengan lafaz yang sama, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, yang maknanya sesungguhnya setelah kesulitan akan datang 2 kemudahan. Setelah kita memperoleh musibah dan ini usr kesulitan, Allah janji seusai ini berlalu pasti ada 2 kebahagiaan yang datang setelahnya. Syekh Al-Utsaimin ketika menjelaskan ayat yang barusan surah Al-Insyirah itu menceritakan beberapa kisah sebagai bukti kebenaran ayat ini. Setelah 1 kesulitan datang 2 kemudahan. Banyak kisahnya. Salah satunya aja ini. Kita pernah mendengar seorang jenderal di zaman Muawiyah, di zaman Yazid bin Muawiyah yang kejam. Namanya adalah Hajjaj bin Yusuf. Dia ini walaupun seorang jenderal yang kejam, dia ahli bahasa, ahli nahu. Salah satu di antara jasa dia yang sangat besar untuk seluruh kaum muslimin di dunia, dia yang memberi syakal pada tulisan Arab. Dulu kan gundul, tidak ada fathah, kasroh, dhammah, sukun dan seterusnya. Lalu untuk memudahkan dikasih itu. Dia ahli bahasa. Suatu saat ada seseorang yang mengatakan satu kata yang dia pikir bahasa Arab. Kedengaran oleh Hajjaj bin Yusuf. Kata dia, itu bukan bahasa Arab. Dia bilang bahasa Arab. Bukan bahasa Arab. Apa kata Hajjaj? Kamu cari bukti bahwa itu bahasa Arab. Kalau enggak ada bukti, saya penggal kepalamu. Urusan satu kata, kepala tuh taruhannya. Dan Hajjaj bin Yusuf ini orang yang selalu melaksanakan apa yang diancamkannya. Saya kasih waktu kamu 3 hari. Aduh, urusan satu kata bisa berarti nyawa. Apa bukti yang harus dia cari? Cari syair dalam bahasa Arab yang mengandung kata itu. Akhirnya dia cari. Dia nggak mungkin kabur, kemanapun kabur pasti ketemu gitu. Nyawanya terancam. Terus nanya ke ahli bahasa nggak dapat. Suatu saat tanpa sengaja dia lewat di hadapan seorang gembala. Gembala itu mengemukakan satu syair. Syairnya itu berisi kata yang dia ucapkan. Dia sumringah banget tuh. Dia sudah tertekan mengalami usr. Usr itu kesulitan. Kesumpekan hati karena apa? Karena terancam nyawanya. Nggak enak makan, nggak nyenyak tidur. Nyawanya terancam gara-gara satu kata. Saya lupa katanya itu ya. Nah kemudian ternyata ada seorang gembala mengemukakan syair dalam bahasa Arab. Ini, itu kamu katakan lagi coba syair. Dia katakan lagi, itu kata itu bahasa Arab? Iya, Arab asli. Saya menerima syair itu turun-temurun dari ayah, dari kakek. Akhirnya dia kemukakan. Mau gak kamu jadi saksi saya, menyelamatkan nyawa saya? Mau, alhamdulillah. Bahagianya bukan main. Kata orang Sunda, asa bucat bisul. Tahu bisul? Bisul itu kalau mau bucat, katanya ya, nyut-nyutan gitu. Sakit terus-terusan gak bisa tidur. Tapi begitu pecah, hilang sakitnya. Plong, bahagia. Satu sudah
kebahagiaan didapatkan dan kesulitan sudah hilang karena nyawanya selamat. Dibawalah orang itu mau menghadap Hajjaj bin Yusuf. Apa yang terjadi? Sebelum tiba ada berita yang menyebar, Hajjaj bin Yusuf sudah mati. Ini kegembiraan kedua. Saya nggak tahu mana yang lebih menggembirakan saya. Apakah ada saksi tentang ini bahasa Arab atau kematian Hajjaj bin Yusuf. Dua-duanya membahagiakan. Karena bila tidak mati mungkin saja berbuntut lagi nantinya ya. Maka ini salah satu kisah yang membuktikan setelah satu kesulitan ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan orang itu pertama ada saksi tentang kata yang dia pertahankan bahasa Arab. Yang kedua kematian Hajjaj bin Yusuf. Jadi ikhwah intinya jangan pesimis, jangan apatis, jangan putus asa, jangan terlalu dalam memendam kesedihan karena musibah. Bayangkan banyaknya keuntungan yang Allah timpakan kepada kita, maka kita akan tersenyum di tengah deraan musibah dan akan mensyukuri sebagai sebuah kenikmatan ya. Ya, waktunya juga sudah tinggal 4 menit lagi. Cukup sampai di sini saja, disodakohkan untuk berjalan ke sana selama 4 menit. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.